Shalom, selamat siang Bapak atau Ibu Guru yang sedang menyaksikan video presentasi Uprak Agama Kristen dari Immanuel Stewart, kelas 12 MIPA 3, nomor absen 17. Pada kesempatan di siang hari ini saya akan presentasikan yang bertemakan pentingnya keadilan untuk mewujudkan demokrasi dan HAM berdasarkan Alkitab. 1. Pengantar materi. Pembahasan mengenai demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM merupakan topik yang amat penting karena HAM merupakan hak paling mendasar yang diberikan Allah bagi manusia. Misalnya, hak untuk hidup dan dihargai sebagai makhluk mulai ciptaan Allah. Sayangnya dalam kenyataan terjadi banyak pelanggaran terhadap HAM, sedangkan demokrasi adalah model pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai unsur terpenting. Karena suara rakyat didengarkan dan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai demokrasi dan HAM diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi remaja Kristen untuk menyadari bahwa manusia diciptakan Allah sebagai makhluk mulia yang memiliki martabat dan hak sejak dalam kandungan ibu. Pada sisi lain, pembahasan ini sekaligus memotivasi diri kita sendiri untuk mampu membela HAM diri kita maupun bagi orang lain, serta bertindak proaktif dalam memperjuangkan suatu keadilan untuk demokrasi dan HAM. Pengertian HAM dan demokrasi. Pengertian HAM, hak asasi manusia atau yang biasa disingkat HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia makhluk ciptaan Allah. Hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Hanya Tuhanlah pemberi kehidupan dan Dia jugalah yang berhak mengambil kehidupan itu. Kedua, pengertian demokrasi. Dilihat dari segi etimologi atau kebahasaan, demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratein atau kratos yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Demokrasi artinya pemerintahan yang bertumbuh pada rakyat, artinya pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam sikap hidup sehari-hari, terkadang sadar ataupun tidak, kita melakukan tindakan yang menjurus ke arah pelanggaran terhadap hak asasi seseorang. Berita-berita yang tersebar di media massa, baik cetak maupun elektronik, telah menggambarkan berbagai peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh remaja terhadap teman maupun orang lain, bahkan sampai kehilangan nyawa. Oleh karena itu, pembahasan mengenai demokrasi dan HAM dapat memberikan pencerahan kepada kita untuk terpanggil menghargai demokrasi dan HAM bagi sesama dan memperjuangkan HAM bagi diri sendiri dan orang lain. Ketiga, memahami demokrasi dan hak asasi manusia dalam Alkitab. Mazmur 133 berbicara tentang suatu masyarakat yang hidup rukun bagai saudara. Masyarakat yang hidup rukun seperti ini tentu akan saling menghargai sesamanya. Mereka tidak akan saling menekan, menindas, memeras, apalagi menganiaya. Menurut pemazmur, masyarakat seperti itu akan tampak indah. Hal yang lebih penting lagi, kepada masyarakat seperti itulah Tuhan Allah akan menimpakan berkat-Nya. Nah, mengapa kita harus saling menghargai? Karena Allah sendirilah yang menciptakan manusia menurut gambarnya, tertulis pada kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Gambar itu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki hak dan martabat. Hal itu tidak dapat dirampas oleh siapapun atas alasan apapun. Semua manusia sama di hadapan Allah. Manusia tidak hanya diciptakan sebagai makhluk individu, melainkan juga sebagai makhluk sosial. Yang keempat, hak asasi menurut Alkitab. Di dalam Injil Matius 22 ayat 34 sampai 40 dikisahkan tentang seorang Farisi yang bertanya kepada Yesus tentang apakah hukum yang paling utama. Dia berharap bahwa hanya ada satu hukum yang perlu dia lakukan agar hidupnya menjadi sempurna. Namun Yesus ternyata menjawab lain, ada dua hukum yang paling penting dan yang paling utama, yaitu mengasihi Allah dan dengan seluruh keberadaan kita dan mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Lalu Yesus mengatakan bahwa kedua hukum itu sama pentingnya, walaupun hukum yang pertama itu disebutnya sebagai hukum yang terutama dan yang pertama. Artinya tidak mungkin orang hanya mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesamanya sendiri. Hubungan yang baik dengan Allah harus terwujud dalam hubungan yang baik dengan sesama. Tertulis juga di Alkitab, yaitu ada barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi yang membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Terus juga ada yang tertulis, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mengasihi sesama berarti menunjukkan kepedulian kepada sesama.
kesediaan untuk menolong, bahkan juga berkorban demi orang lain. Kepedulian kepada sesama ini mestinya terwujud dalam upaya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Itulah sebabnya kita para nabi penuh dengan perintah dari Allah sendiri agar Israel menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam ayat-ayat di atas jelas bahwa ibadah dan penyembahan kepada Allah harus berjalan berdampingan dengan kehidupan yang adil dan benar kepada sesama manusia. Terus yang kelima, implikasi terhadap hak asasi manusia. Implikasi dari ketiga hubungan yang unik di atas adalah hakikat manusia sebagai makhluk bermartabat merupakan pemberian Allah. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat mengambil dari diri seseorang. Menurut kitab Amsal ayat 14 sampai 31, siapa yang menindas orang lemah menghina penciptanya. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan penghinaan terhadap penciptanya. Dalam kitab Perjanjian Lama, banyak raja yang jatuh karena menerima hukuman Allah akibat mereka berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Ketaatan, kasih, dan keadilan selalu menjadi hal penting dalam sejarah hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah Sang Pencipta. Jika manusia melakukan kejahatan terhadap sesamanya, maka Allah akan menegur dan menuntut pertobatan dari manusia. Dan jika manusia tidak bertobat, maka akan datang hukuman. Sebaliknya, jika manusia sadar akan kejahatannya, kemudian bertobat, maka akan terhindar dari hukuman. Dalam cerita-cerita Alkitab, umumnya raja yang menyalahgunakan kekuasaan dan otoriter cenderung melakukan penindasan terhadap rakyatnya. Nah, Alkitab banyak membahas tentang raja atau pemerintah yang harus mengabdi pada kepentingan orang-orang yang dipimpinnya, serta memperlakukan kasih dan keadilan. Contohnya yaitu adalah Raja Daud yang bersikap rendah hati dan menghormati Raja Saul, meskipun ia berlaku jahat terhadapnya. Kemudian ada Raja Salomo yang bersikap adil dan bijak terhadap rakyatnya. Yang kita sudah memasuki tahap kesimpulan, yaitu yang terakhir, hak asasi manusia adalah hak yang harus dipenuhi oleh setiap orang sebagai makhluk mulia ciptaan Allah. Sebagai remaja Kristen, kita terpanggil untuk memiliki kesadaran demokrasi dan HAM, serta mewujudkannya dalam kehidupan. Perwujudan demokrasi dan HAM bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan negara, masyarakat, maupun ajaran iman, namun menjadi bagian dari sikap hidup kita sendiri. Demokrasi dan hak asasi manusia adalah kebutuhan manusia mendasar. Alkitab tidak berbicara secara langsung mengenai hal-hal ini, namun Allah sangat peduli akan keduanya. Ini disebabkan karena manusia sebagai ciptaan Allah itu sangat berharga di matanya. Dan yang berharga bagi Allah haruslah juga berharga di mata kita. Menginjak-injak sesama manusia yang adalah ciptaan Allah berarti juga menghina dan melecehkan Allah sendiri. Itulah sebabnya sangat penting bagi orang Kristen terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari PowerPoint yang telah saya buat tentang pentingnya keadilan untuk mewujudkan demokrasi dan HAM berdasarkan Alkitab. Terima kasih sudah menyaksikan atau menonton video presentasi yang telah saya buat. Tugas ini untuk memenuhi ujian praktik agama Kristen. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.